Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di malam ini berkumpul di tempat yang mulia ini, dan kita telah berada di bagian akhir 10 akhir dari bulan Al-Muharram, tepatnya tanggal 23 Al-Muharram 1448 Hijriah, 7 Juli 2026 Masehi. Insyaallah ini adalah pembahasan yang ke-28 di dalam pembelajaran kita. Jadi di pekan yang lalu alhamdulillah kita telah masuki usul yang ketiga, pokok dari agama kita. Usul yang ketiga yaitu ma'rifatu nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabimu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita telah mempelajari nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita pelajari, di antara nama beliau Ahmad, Muhammad, kemudian Nabiur Rahmah, kemudian Khatamun Nabiyyin, dan beberapa nama yang telah kita pelajari, Al-Mahi, dan lakop-lakop yang lainnya. Alhamdulillah. Dan kunyah beliau adalah Abul Qasim. Dan alhamdulillah kita telah mempelajari nasab beliau sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana telah kita jelaskan kalau sampai ke Adnan itu tidak diperselisihkan oleh ulama tarikh atau ulama sirah, akan tetapi setelah ke atasnya itu berselisih para ulama siapa yang ada di dalam silsilah tersebut, siapa yang tidak. Dan alhamdulillah telah kita pelajari bersambung sampai Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim adalah abal anbiya, bapaknya para nabi, karena seluruh para nabi dan rasul berporos kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun Nabi Adam alaihissalam adalah abal bashar, bapak moyangnya atau nenek moyangnya manusia. Sementara Nabi Ibrahim adalah seluruh para nabi dan rasul berporos kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan berkat doa beliau, dan ketika beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga meminta kepada wa min zuriyati, dan kepada keturunanku. Jadi alhamdulillah berkat doa beliau alaihissalam, maka keturunan beliau adalah nabi dan rasul. Sebagaimana yang telah kita ketahui, beliau memiliki dua putra, keduanya nabi dan rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam, putra beliau Ishaq, dari Ishaq lahirlah Yakub, lahirlah Yusuf, sampai ke bawah, sampai itu Yakub itu di bahasa Ibraninya Israel. Israel itu bahasa Arabnya Abdullah, hamba Allah. Jadi Israel artinya Abdullah, hamba Allah, bahasa Ibrani. Dari Yakub alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam semuanya adalah Bani Israel. Semuanya Bani Israel.
Adapun dari silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada setelah Nabi Ismail alaihissalam itu nabi. Tidak ada. Hanya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru ada nabi. Nah, inilah diingkari oleh orang-orang yang telah turun kepada mereka kitab, sehingga mereka tidak mau menerima apa yang telah Allah utus terhadap mereka untuk menyempurnakan syariat yang ada pada mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui yang telah kita pelajari secara ringkas sejarah beliau alaihissalam sallallahu alaihi wasallam, secara ringkas garis besarnya sampai wafatnya telah kita pelajari. Dan beliau diangkat menjadi nabi dengan turunnya firman Allah, itu Iqra, nubi'a bi Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian beliau diangkat menjadi rasul bi ursila bil muddatsir, dengan diturunkan ayat dalam surah Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Kemudian beliau berumur 63 tahun, 23 tahun menjadi nabi dan rasul. 10 tahun 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sebagaimana yang telah kita pelajari. Jadi apa beda nabi dan rasul? Jadi nubi'a bi Iqra wa ursila bil muddatsir. Kalau dahulu kita mempelajari bahwasanya nabi itu tidak wajib menyampaikan risalah. Adapun rasul itu wajib menyampaikan risalah. Namun setelah kita pelajari waktu iman kepada rasul, kepada rasul-rasul, alhamdulillah telah kita pelajari dengan memakai referensinya usulul iman fi dawi kitab wa sunnah. Ada definisi lainnya bahwasanya nabi itu hanya menyampaikan kepada orang yang beriman saja. Jadi risalah yang melanjutkan risalah nabi dan rasul sebelumnya itu mendakwahkannya hanya kepada orang yang beriman saja. Sementara rasul itu mendakwahkan kepada orang yang beriman dan orang yang mengingkari. Jadi kalau dari sini kita perhatikan tugas yang berat adalah seorang rasul. Kalau nabi hanya menyampaikan kepada orang yang beriman saja. Dan itu risalah nabi-nabi sebelumnya, nabi dan rasul sebelumnya. Adapun rasul itu mendakwahkan kepada orang beriman dan orang yang mengingkari dan orang yang kafir. Itu makanya rasul sebagaimana telah kita pelajari, ada yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul azmi yang sabarnya luar biasa di dalam mendakwahkan risalah. Di antara mereka yang 5 itu ulul azmi, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling bersabar di antara para nabi dan rasul. Taib, itu yang alhamdulillah telah kita pelajari di pekan yang lalu. Adapun yang kita ulangi lagi ketika kita mempelajari syahadat Muhammad Rasulullah yang telah kita pelajari di usul yang kedua, yaitu di rukun Islam. Alhamdulillah kita telah mempelajari Muhammad Rasulullah, bahwasanya kecintaan yang benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ayatnya nanti bisa dilihat, dan sering ini dijelaskan di kajian-kajian, apalagi untuk supaya kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, ibadah Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Ayat ini sering diucapkan oleh para ustadz kita atau guru-guru kita. Nanti bisa dilihat di dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika kamu
mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan, nanti bisa dilihat di Tafsir Ibnu Katsir, perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala, kata beliau ketika menafsirkan ayat tersebut, hazihi ayah al-imtihan, ini adalah ayat imtihan, ayat ujian, yang mana seseorang mengaku mencintai Allah tetapi tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaannya tersebut adalah dusta, adalah bohong. Jadi kalau seseorang benar-benar mencintai Allah, itu dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ujiannya. Jadi kalau seseorang mau mengikuti Nabi SAW, berarti hakikatnya dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan pembahasan di matan. Kemudian muallif rahimahullah taala menyebutkan pada matannya, ba'athahullah bin nazarati anisyirk. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan umat atau menghilangkan dari kesyirikan, mengangkat kesyirikan, memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Ini tugas utama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'u ila tauhid, dan mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa yang lainnya. Dan alhamdulillah ketika kita mempelajari makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, jelaslah bagi kita bahwasanya definisi yang sebelumnya kita pahami, yakni kita lihat terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah, itu yang kita pahami. Ternyata kenyataannya, dan kita saksikan bahwasanya setiap agama itu memiliki sesembahan, memiliki Tuhan. Berarti tidak ada Tuhan selain Allah, berarti ada Tuhan selain Allah. Jadi ini ternyata Tuhan selain Allah. Orang Nasrani atau orang Kristen, Protestan, Katolik, ada Tuhan mereka, 3 Tuhan mereka. Kemudian orang Hindu, Buddha, ada Tuhan mereka. Ada agama yang resmi, Yahudi 5, sekarang 6, Konghucu, ada Tuhannya. Dan semuanya itu nampak. Lalu kita beralih ke negara yang lain, negeri 1000 Tuhan. India itu paling banyak Tuhannya di situ. Dewa dewinya, hewan bisa menjadi Tuhan, disembah di situ, diagungkan. Sapi, ular kobra, sungai Gangga, dan yang lainnya, banyak sesembahan mereka. Jadi yang ketika itu kita mempelajari definisinya, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang baik dan benar kecuali Allah. Di situ bisa kita pahami bahwasanya selain sesembahan selain Allah itu batil, itu salah. Itu salah. Dari sini kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita petunjuk, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan kita. Kita menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita tidak beribadah kepada Allah, tidak menyembah Allah, fitrah manusia akan mencari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dijadikan yang lain, batu menjadi sesembahan, pohon menjadi sesembahan, dan yang lainnya. Wal'iyazubillah. Jadi ini nikmat yang sangat besar. Kalau seandainya kita pahami nikmat yang sangat besar, Allah memberikan hidayah kepada kita, taufik, itu untuk menyembahnya, sesembahan yang hak, sesembahan yang benar. Dan alhamdulillah kita telah pelajari juga rukun-rukunnya, kemudian syarat-syaratnya. Alhamdulillah, itu tinggal di murojaah saja lagi. Jadi la ma'budu bihaqqin dinafikan, tidak ada sesembahan. Kita nafikan, kita buang semua sesembahan yang ada di dunia ini. Lalu diisbatkan, ditetapkan illallah, kecuali Allah. Hanya Allah yang disembah. Selain dari Allah itu tidak layak untuk disembah, bahkan
kita lebih mulia daripada yang disembah oleh yang salah sembah. Seperti contoh yang sering kita lewat pagi hari itu, kalau di ruko-ruko ada orang-orang yang ada dupanya dibakar-bakar itu, kemudian ada altarnya, merah biasanya warnanya, itu ada patungnya. Perhatikan, itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, tidak bisa. Coba digunakan akal pikiran yang jernih, yang sehat. Kalau kita tidak pindahkan, kita tidak bersihkan, begitu terus sampai pecah, sampai apa, atau sementara itu yang dijadikan sesembahan. Jadi ini kesalahan dan membuat orang jahil. Inilah jahiliyah tersebut, yang zaman jahiliyah orang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan zaman jahiliyah. Kalau untuk yang lainnya, pemikiran dan seterusnya, orang itu sudah ada pemikiran maju mereka tentang bisnis, berdagang. Yang kita ketahui di musim panas, di musim dingin mereka berdagang ganti-gantian, di Syam di musim panas dan di musim dingin di Yaman, atau terbalik dengan membawa komoditas barang yang diambil di sini lalu diambil lagi, dibeli lagi, dijual di Mekah lagi. Jadi bolak-balik mereka mendapatkan keuntungan dan seterusnya. Ini dakwah yang terbesar, dan kita juga mengetahui, nanti dilihat dalilnya dalam surah Al-Anbiya atau surah yang lainnya. Nanti bisa yang bunyinya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat ini rasul. Jadi di setiap umat telah diutus rasul. Apa tugasnya? An ya'budullah, yakni mentauhidkan Allah, menyembah Allah azza wajalla, wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan selain Allah. Itu tugas utama para nabi dan rasul. Dan itulah dakwah yang hak, mengikuti dakwah para nabi dan rasul, mengajak umat menyembah Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan yang lainnya. Dan dakwah tauhid belum berhasil di negeri kita ini. Seandainya sudah berhasil dakwah tauhid, maka tidak ada lagi orang mengagungkan kuburan orang-orang soleh, tidak ada lagi yang dikeramatkan, tidak ada lagi orang memberikan pesugihan kepada laut atau panen. Tidak ada lagi jimat-jimat, keris-keris sakti, cincin-cincin sakti, atau buhul-buhul. Sampai anak bayi pun diberikan hal demikian, yang banyak rupa warna, ada buhul-buhul untuk penangkal. Ini tidak ada di dalam Islam. Ini ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dibacakan doa, dengan dibacakan ayat kursi, kemudian muazzatain, lalu didoakan anak tersebut, insyaallah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang lainnya. Perdukunan, ini laris di negeri kita. Jadi masih banyak tugas-tugas para dai, dan mudah-mudahan Allah menjaga mereka di seluruh negeri ini. Tugas mereka sangatlah berat dan sangatlah mulia. Jadi dimanapun mereka berada mendakwahkan tauhid ini, kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah menjaga mereka, memberikan ketabahan kepada mereka, dan banyak ujiannya ketika mendakwahkan yang hak ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalilnya disebutkan oleh muallif rahimahullah taala, wa dalilu qaulu taala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dibawakan surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangun, berilah peringatan. Di sini kum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. War rujza fahjur, dan perbuatan dosa, maksudnya menyembah berhala, fahjur, maka tinggalkanlah.
wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu meminta lebih ketika memberi. Jadi jangan sampai ketika kita memberi seolah-olah kita mengumpan supaya dibalas dengan lebih banyak lagi, supaya dibalas oleh orang. Enggak, jangan sampai demikian. Wali rabbika fasbir, dan terhadap Rabbmu maka bersabarlah. Terhadap perintah Rabbmu maka bersabarlah. Dalam surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Kemudian wa makna disebutkan di sini, dan makna maksud dari kum fa'anzir, bangun dan berilah perintah, berilah peringatan, yunziru anisyirki wa yad'u ila tauhid. Maksudnya peringatkanlah, laranglah orang dari kesyirikan, wa yad'u ila tauhid, dan ajaklah orang untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka agungkan, kata penulis, azimhu bitauhid, mengagungkannya dengan mentauhidkannya. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaiannya maka sucikanlah, tahhiru a'malaka 'anisyirk, yaitu dengan mensucikan amalanmu dari kesyirikan. Warujza fahjur, dan terhadap penyembahan kepada berhala maka jauhilah. Ar-rujzu disebutkan di sini maknanya ar-rujzu al-asnam, itu adalah berhala. Ar-rujzu al-asnam. Wa hajruha tarkuha, dan meninggalkannya maksudnya ditinggalkan, menjauhinya ditinggalkan. Wal bara'atu minha wa ahliha, dan berlepas diri dari perbuatan syirik, wa ahliha, dan pelakunya. Nah, ini bagian yang insyaallah akan kita jelaskan dan telah disebutkan di sini maknanya. Tetapi ini baru hanya sebagian garis besarnya. Untuk lebih pahamnya tentunya kita merujuk kepada tafsir, dan di antara yang kita ambil jadi rujukan yakni tafsir Al-Qur'anul Azim, tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Karena beliau menafsirkan bil mahsur, menafsirkan ayat dengan ayat, dan menafsirkan ayat dengan hadis Nabi SAW, dan perkataan ulama dari generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Di sini beliau ketika menafsirkan, dan beliau mengatakan di dalam Sahih Bukhari melalui hadis Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Jabir, ia pernah mengatakan bahwa ayat Al-Qur'an yang pertama diturunkan adalah ya ayyuhal mudatstsir. Ini pasti bukankah yang pertama Al-Alaq? Nanti ada pembahasannya insyaallah. Tetapi jumhur ulama berbeda. Mereka berpendapat bahwa Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu dibawakan hadis di dalam Sahih Bukhari. Qala al-Bukhari hadatsana Yahya hadatsana Waqi' an Ali bin al-Mubarak an Yahya bin Abi Katsir qala sa'altu Aba Salamah ibni Abdurrahman an awala ma taraka min al-Qur'an nazala min al-Qur'an. Jadi sanadnya bersambung sehingga dia bertanya tentang apa yang pertama kali diturunkan dari Al-Qur'an. Qal ya ayyuhal mudatstsir. Kemudian dia berkata, yaitu wahai orang-orang yang berselimut. Qultu yaqulun. Lalu dia berkata, bukankah orang-orang mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Faqala Abu Salamah. Kemudian Abu Salamah berkata, sa'altu Jabir bin Abdullah an dzalik wa qultu lahu mithlu ma qalat li. Dahulu aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah, memang demikian juga, dan aku pun beranggapan sebagaimana yang telah engkau katakan kepadaku. Faqal Jabir, maka Jabir berkata, apa kata Jabir? La uhadditsuka illa ma hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawartu jara falamma qadaitu jiwari habatatu fanudiyat fanazartu an yamini falam ara syai'a wa nazartu an shimali falam ara syai'a wa nazartu amami falam ara syai'a
wa nazartu khalfi falam ara syai'a farafa'tu ra'si fara'aitu syai'a fa ataitu Khadijah faqultu darithuni wa subbu ala ma'an barida qala fadathiruni wa subbu ala ma'an barida qala fanazalat ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Jadi itu keterangan dari Jabir bin Abdullah ketika beliau menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia bertahanus di Gua Hira menyendiri ya, setelah menyelesaikan tahanusnya, mengasingkan diri, lalu aku turun, kata Nabi SAW, dan tiba-tiba terdengar ada suara yang memanggilku. Aku menoleh ke arah kanan, ternyata tidak ada sesuatu apapun. Aku menoleh ke kiri, juga demikian, tidak ada sesuatu apapun. Aku memandang ke arah depan, ke atas dan ke belakang, tidak ada nampak. Maksudnya ke belakang, ke depan, cuman ke atas. Ketika di atas barulah nampak Jibril. Nampak Jibril dengan rupa aslinya. Maka aku pulang ke rumah Khadijah dan kukatakan kepadanya, selimutilah aku. Dan setelah itu baru turun firman Allah. Nah, jadi Nabi ketika diselimutkan itu dikompres juga dengan air yang dingin, dan maka turunlah firman Allah, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Adapun riwayat Imam Muslim melalui jalur yang lain sampai sanadnya ke Jabir, kita singkat saja ya karena waktu yang terbatas. Jadi beliau melihat ke arah langit, tiba-tiba malaikat yang pernah datang kepadaku. Perhatikan di sini, ada malaikat yang pernah datang kepadaku. Kemudian aku merasa takut dengannya hingga aku terjatuh. Lalu aku bergegas pulang ke keluargaku, kata Nabi SAW, zalimuni, selimutilah aku. Nah, perhatikan di sini kalimat tiba-tiba malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira. Berarti sebelum ya ayyuhal muddaththir itu ada ayat yang diturunkan. Di sini harus digabungkan beberapa hadis. Jadi ada seseorang misalnya, ini hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dipegang. Perhatikan riwayat yang lainnya. Karena di seseorang belajar fikih, perhatikan ulama-ulama imam yang 4, alimatul arba', salah satu ungkapan mereka, saya mengumpulkan 60 turuk, maksudnya 60 jalur hadis baru bisa menyimpulkan hukum. Jadi bukan satu hadis lalu kita ambil kesimpulan, enggak, dikumpulkan semuanya, ternyata kalau belum sampai 60 jalurnya mereka tidak mau menyimpulkan hukum. Jadi bukan sembarangan itu berijtihad dalam agama. Banyak hukum-hukum yang harus diketahui. Jadi ini berada di Sahih Bukhari. Sementara ada di riwayat yang lain, Imam Muslim mengatakan yang pernah datang ketika di Gua Hira. Berarti bukan itu yang ayat pertama. Dan didukung, ini kelebihan Hafiz Ibnu Katsir, lalu membawakan riwayat yang banyak. Riwayat yang banyak bahwasanya ada masa fatrah, singkatnya ya, ada masa fatrah yang lama lagi ayat ketika itu turun. Bahkan Nabi sampai putus asa. Apakah benar ini? Bingung Nabi SAW. Akhirnya baru turun ya ayyuhal muddaththir. Lama jaraknya, ada berbulan-bulan. Ada diriwayatkan di Sirah Nabawiyah, tetapi sanadnya tidak tahu, tetapi itu ada dinukilkan. Bahkan Nabi hendak melompat dari bukit untuk melakukan bundir ya, tahu ya bundir, bunuh diri. Karena tidak sanggup. Tetapi ini sanadnya apakah sahih apa tidak, tetapi ini disebutkan dalam Sirah Nabawiyah. Karena tidak ada malaikat Jibril datang setelah di Gua Hira. Baru setelah itu turun ya ayyuhal muddaththir. Ini kabar gembira bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ayat ini kum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, maka kata Ibnu Katsir maksudnya jagalah, bangunlah dengan tekad yang bulat, tekad yang kuat,
lalu berilah peringatan. Lalu berilah peringatan kepada manusia. Dengan begitu Nabi SAW sudah dilantik menjadi seorang Rasul. Maka sudah diembankan amanah di pundak Nabi SAW. Dan Nabi SAW yang sebagaimana telah kita singgung di pekan yang lalu, di Taurat disebutkan seorang Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa baca tulis itu, yaitu ketika setelah ada dilantik menjadi seorang Rasul, itu tidak tidur seperti kita tidur lagi. Beliau tidur tetapi hati beliau terjaga. Maksudnya bangun untuk memikirkan umat, bagaimana umat ini selamat, bagaimana umat ini menyembah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana umat menjauhkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kata ulama sirah, Nabi tidak tenang lagi tidurnya sebagaimana sebelum turun ayat ini. Jadi benar-benar Nabi memangku amanah dakwah ini. Bahkan di sirah Nabawiyah ketika ada yang merundingkan agar Nabi menghentikan dakwahnya karena sudah mulai terdengar di Mekah bahwasanya ada orang yang mengatakan begini-begini, mengingkari sesembahan mereka, maka Nabi didatangi oleh juru bicara, ditawari wanita yang paling cantik di Mekah agar dinikahi, ditawari harta yang banyak diberikan kepada Nabi, ditawari sebagai pemimpin di Mekah, seorang pemimpin di Mekah, raja atau gubernur. Dan semuanya ditolak oleh Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, meskipun matahari diletakkan di tangan kanannya dan rembulan diletakkan di tangan kirinya, beliau tidak akan menghentikan dakwah ini. Inilah dakwah yang diemban oleh Nabi SAW hingga akhir hayat beliau SAW. Kemudian disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa rabbaka fakabbir, maksudnya adalah agungkanlah Rabbmu, yaitu besarkanlah nama Rabbmu. Kemudian wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Ini banyak, bersihkanlah pakaianmu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, janganlah kamu mengenakannya untuk maksiat dan jangan pula untuk berbuat khianat. Jadi ada bait-bait syair di sini sebutkan, fa inni bihamdillahi la thawba fajir labastu wala min ghadatil ataqatanna. Dengan memuji kepada Allah, sesungguhnya aku kenakan pakaianku bukan untuk kedurhakaan dan bukan pula untuk menutupi perbuatan khianat. Jadi ada beberapa penafsiran dari wasiyabaka fatahhir. Ada yang menyebutkan seperti Mujahid, maksudnya adalah perbaikilah amalmu. Jadi di sini disebutkan di riwayat dari Abu Razin, jadi Nabi SAW itu bukanlah seorang tukang tenung, bukan pula seorang penyair. Maka berpalinglah kamu dari apa yang dikatakan oleh kaummu. Jadi ini banyak penafsiran dari Al-Hafiz Ibnu Katsir. Ada yang menyebutkan seperti Muhammad bin Sirin, ya ayyuhal muddatsir, yakni cucilah pakaianmu dengan air, katanya. Jadi ini pengertian di antara pengertian yang disebutkan. Adapun Said bin Jubair, ya ayyuhal muddatsir wasiyabaka fatahhir, kata beliau, bersihkanlah hati dan niatmu. Bersihkanlah hati dan niatmu. Kemudian Hasan Al-Basri, yaitu perindahlah akhlakmu. Jadi ini banyak penafsiran yang disebutkan, dan ini namanya khilaf di sini tentang penafsiran, namanya khilaf tanawwu'. Maksudnya saling berhubungan, tidak bertentangan. Ini saling berhubungan. Kemudian warrujza fahjur, Ibnu Abbas mengartikan ar-rijzu ay al-asnam, sebagaimana disebutkan tadi di sini, itu berhala, yakni tinggalkanlah penyembahan berhala. Kemudian Ad-Duhak mengatakan ar-rujza fahjur ay tinggalkanlah perbuatan durhaka. Ini disebutkan ayat yang lain dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin.
Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Di dalam ayat yang lain dalam surah Al-A'raf 142, wa qala Musa li akhihi Haruna ukhlufni fi qaumi waslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Wala tamnun tastakthir. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ke-6, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Kata Hasan al-Basri sebagaimana dinukilkan oleh Hafiz Ibnu Katsir, sehubungan dengan ayat ini bahwa janganlah kamu merasa beramal banyak kepada Rabbmu. Jadi seolah-olah jangan merasa banyak beramal kepada Allah. Ada lagi yang mengatakan Mujahid, maksudnya yaitu wala tamnun tastakthir, yakni janganlah kamu merasa lemah diri untuk berbuat banyak kebaikan. Kemudian Ibnu Zaid, kata beliau mengenai ayat ini, janganlah kamu merasa berjasa dengan kenabianmu terhadap manusia dengan maksud ingin memperbanyak dari mereka imbalan jasa berupa duniawi. Jadi semua pendapat ini, keempat pendapat ini kata Hafiz Ibnu Katsir, yang paling kuat diantaranya adalah yang pertama, wallahu a'lam. Jadi apa yang pertama? Tadi disebutkan, yaitu yang pertama tadi, yaitu yang dipilih oleh Ibnu Jarir, bahwa janganlah kamu merasa beramal banyak kepada Rabbmu. Jadi kalau kita sudah merasa banyak beramal kepada Allah, seolah-olah kitalah yang paling bertakwa dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu terhadap perintahnya bersabarlah. Kata Hafiz Ibnu Katsir, gunakanlah kesabaranmu dalam menghadapi gangguan mereka sebagai amalmu, karena Allah Subhanahu wa taala, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim mengatakan, Ibrahim An-Nakhai dan Mujahid berpendapat bahwasanya bersabarlah kamu terhadap nasibmu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu sampai ayat yang ke-7 yang bisa kita nukilkan dari tafsir Ibnu Katsir, yang intinya bahwasanya setelah ayat ini turun dan apa yang ditugaskan kepada Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan, yaitu ba'atsallahu bin nazarati anisyirk, untuk memperingatkan umat dari kesyirikan, dan wayad'u ila tauhid, dan mengajak kepada mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Taib, demikianlah yang bisa kita pelajari dari ayat ini dalam surah Al-Muddatsir. Dan kemudian setelah itu Nabi dibawakan di sini tentang Isra Mi'raj. Jadi setelah itu akan kita pelajari di pekan yang akan datang insyaallah tentang Isra Mi'raj. Nah, ini di antara mukjizat Nabi SAW, kejadian yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, yang itu terjadi 10 tahun dari nubuwah, dari turunnya malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, itulah yang bisa kita pelajari, memahami 7 ayat di dalam surah Al-Muddatsir yang menandakan Nabi itu dilantik atau diangkat menjadi seorang rasul yang tugas utamanya yaitu mengajak kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Wallahu taala alam, wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka an'am ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.